Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meti Fitratunisa Karina, NIM 4041823, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Perencanaan pembelajaran secara umum adalah proses menentukan atau menetapkan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Sedangkan menurut para ahli, contohnya menurut William H. Hillman, perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Sedangkan menurut Perry, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Perencanaan sendiri memiliki program pembelajaran, yaitu yang pertama proses pengelolaan atau mengatur pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan materi pembelajaran. Yang keempat, merumuskan media pembelajaran. Yang kelima, merumuskan pendekatan strategi, model, metode, teknik, dan teknik pembelajaran. Yang terakhir ada merumuskan evaluasi pembelajaran. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama ada menetapkan kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana dan keputusan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada fungsi perencanaan pembelajaran, yaitu mengorganisir seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran, lalu berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan oleh siswa-siswanya. Yang ketiga, menetapkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Lalu ada mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Lalu berikutnya ada juga manfaat dari perencanaan pembelajaran, yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, sebagai acuan dasar dalam mengatur tugas dan wewenang yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi seluruh unsur, baik unsur guru maupun unsur siswanya tersebut. Lalu ada sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pembelajaran. Baik, selanjutnya pada kali ini saya akan menyampaikan contoh dari perencanaan pembelajaran di era new normal. Yang pertama harus dilakukan yaitu membangun guru penggerak yang mencangguh, kreatif, profesional, dan abad 21. Pada era sekarang ini yaitu masa terjadinya COVID atau virus corona memaksakan kita khususnya para pendidik untuk harus berubah menuju di era digital. Jadi apa yang harus dilakukan guru saat ini? Yang pertama menentukan KI, KD, dan materi esensial. Lalu yang kedua menyusun RPP sederhana. Yang ketiga merancang pembelajaran digital. Merancang RPP sederhana yang dilakukan dalam guru mengajar jarak jauh yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju pada seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran. Tapi bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik? Yaitu dengan memilih materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran ini, cocoknya diberikan siswa ketika mengajar jarak jauh itu seperti apa? Misalnya saja, dibaca. Apabila materi itu hanya terdapat teori-teori pengantar saja. Yang kedua, memberikan soal yang kemudian siswa dapat
mencari jawabannya di Google untuk menambah pengetahuan serta wawasannya. Yang ketiga, menggunakan aplikasi. Tetapi pada aplikasi ini tidak bisa digunakan semua kelas atau semua jenjang, dan biasanya juga pada aplikasi ini juga harus memiliki sinyal serta pakai data yang dimiliki siswa agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat ada dengan cara membuat video, yaitu siswa dapat menyampaikan materi yang telah dipelajarinya dibuat dengan video lalu dikirim hasilnya melalui guru tersebut. Yang ketiga ada merencanakan refleksi dan penilaian. Pada konsep ini tidak lain sebagai metode pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, yang meliputi tindakan refleksi pada keseluruhan aspek pembelajaran, baik aspek perencanaan, pelaksanaan maupun hasil pembelajaran.